Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah. Ketemu lagi dengan saya Fahmi Hasan Nugroho dalam pembacaan kitab Syarah Waraqat karya Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Pada video yang lalu kita sudah membahas mengenai hakikat dan majaz yang merupakan teori kebahasaan yang ada di dalam pembahasan usul fikih. Sekarang juga kita masih berada dalam teori-teori kebahasaan, yaitu kita akan membahas mengenai al-amr, mengenai perintah. Pada pertemuan nanti kita akan membahas mengenai nahyu, yaitu larangan. Secara garis besar, pembahasan di dalam usul fikih pasti akan membahas mengenai amr dan membahas mengenai nahi. Membahas mengenai perintah dan juga membahas mengenai larangan. Kenapa? Karena sebagaimana yang pernah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwasanya hukum syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kan dalam bentuk permintaan untuk melakukan atau permintaan untuk meninggalkan. Nah, permintaan untuk melakukan itu adalah perintah, sedangkan permintaan untuk meninggalkan itu berarti nahyu, itu larangan. Karena hukum yang datang dari Allah ya caranya datangnya dengan dua cara itu. Kalau enggak tambah satu lagi dengan ibahah, dengan takhir, pemberian pilihan. Tapi kadang-kadang pemberian pilihan juga datangnya dalam bentuk perintah. Contohnya Allah berfirman, wa kulu washrabu. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari hal-hal yang baik yang kami sudah berikan. Apakah perintah itu menunjukkan kewajiban? Belum tentu. Kan kalau kita nggak makan kan kita nggak dosa gitu. Sehari kita cuma makan sekali kan nggak dosa. Gitu. Karena kata kulu di sini artinya ya merintah, tapi maksud dari perintah itu adalah memberikan kita pilihan. Makan atau enggak silakan. Pokoknya selama tidak membahayakan diri kan gitu. Nah, jadi bahasa hukum lah katakan, bahasa hukum yang ada di dalam Al-Quran dan hadis ya nggak akan lepas dari perintah ataupun larangan, kira-kira seperti itu. Maka kita akan membahas sekarang mengenai al-amr, terus kemudian pada video yang berikutnya, entah video berikutnya atau dua video berikutnya, baru kita akan membahas mengenai nahyu. Yang akan kita bahas sekarang adalah pertama definisi amr dulu, definisi perintah itu apa. Lalu kemudian kita akan membahas mengenai kaidah-kaidah usul fikih yang berkaitan dengan al-amr, yang berkaitan dengan perintah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharaini amin. Wal amru, sedangkan amr itu, waw di sini waw ibtida, maka tidak boleh diartikan dengan dan. Karena dan tiba-tiba ada dan di depan itu aneh. Ya seperti lagunya Shalom Seven, tiba-tiba dan, maksudnya apa kok dan? Wal amru di sini bukan dan, tapi sedangkan amr, al amru itu atau kata perintah itu adalah istid'aul fi'li. Istid'a itu adalah tolab. Jadi permintaan untuk melakukan sesuatu, permintaan terhadap suatu perbuatan. Bil qauli, permintaan itu datang dalam bentuk qaul, perkataan. Ya kan, firman Allah juga dalam bentuk perkataan. Mimman huwa dunahu, meminta untuk melakukan suatu pekerjaan dari orang yang berada di bawah dia, kepada pihak yang berada di bawah dia. Ala sabilil wujub, yang mana perbuatan ini wajib untuk dilakukan. Nah, itu adalah amr. Karena ada juga sigat amr yang bahasanya adalah perintah, tapi dari pihak yang rendah ke pihak yang tinggi. Nanti itu bukan amr namanya, tapi itu doa. Seperti kita minta kepada Allah, Allahumma gfir. Ya Allah, ampunilah lil mu'minin wal mu'minat gitu. Kata igfir itu kan fi'il amr sebenarnya. Tapi kan kita nggak nyuruh kepada Allah. Doraka. Kita bukan nyuruh, tapi kita memohon, kita berdoa. Maka di sini beliau menggunakan istilah perintah itu hanya datang dari pihak yang tinggi kepada pihak yang lebih rendah.
Kalau misalkan pihak dari rendah kepada pihak yang lebih tinggi, itu namanya bukan perintah. Itu namanya harapan. Itu namanya doa. Kira-kira gitu. Nah, fa in kana listid'a'u minal musawi, kalau misalkan permintaan untuk melakukan itu datang dari pihak yang setara, maka itu sumya iltimasan. Itu disebut dengan iltimas. Au minal a'la, atau permintaan untuk melakukan itu dari orang yang tinggi, orang yang lebih tinggi, minta untuk melakukan kepada orang yang lebih tinggi derajatnya, maka itu sumya su'alan, itu disebut dengan su'al, permintaan. Wa in lam yakun ala sabilil wujub. Meskipun perintah ini atau soal ini, permintaan ini tidak berbentuk kewajiban. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ighfirli dzunubi, itu bukan berarti kita memberikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan permintaan kita. Itu. Bedakan kalau misalkan dari Allah kepada kita, Allah memerintahkan kepada kita untuk sholat, maka itu sholatnya jadi wajib. Nanti akan ada suatu perintah, ketika perintah itu tidak ada keterangan lain, maka perintah itu menunjukkan kewajiban. Nah, itu kan dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah. Tapi kalau pihak yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi, ya itu tidak menjadi wajib. Terserah Allah mau melaksanakan atau enggak, terserah Allah mau mengampuni atau enggak, ya itu di luar urusan. Pokoknya ketika yang rendah minta kepada yang tinggi, itu hanya minta, bukan berarti memberikan kewajiban. Nah, bi an jawwazat tarka, seperti ya seolah-olah dibolehkan kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada pihak yang lebih tinggi untuk tidak melaksanakan permintaan tersebut. Kita mahasiswa minta kepada dosen, buruh minta kepada atasan. Terserah atasan mau menerima atau enggak, ya itu terserah dia. Nah, fazahiruhu, maka secara zahirnya annahu laisa bi amrin, bahwasannya meminta itu, soal itu, laisa bi amrin, itu bukan termasuk ke dalam perintah, fil hakikoh, di dalam ya secara hakikatnya. Nah, wasighatuhu, sedangkan redaksinya adalah alaihi, redaksi yang menunjukkan bahwasanya ini adalah perintah, itu ada beberapa, di antaranya if'al atau uf'ul atau af'il, dan pokoknya fi'il amar, if'al. Nahwa idrib au wa akrim washrab. Idrib itu pukullah, akrim hormatilah, washrab dan minumlah gitu. Nah, sebenarnya masih ada yang lain seperti fi'il mudhari al-muqtarin bilamil amr. Fi'il mudhari yang di depannya ada lam amr. Contohnya, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Hei anak muda, siapa yang di antara kamu sudah bisa ba'ah? Ba'ah ini artinya bisa hubungan seksual, atau ba'ah ini bisa artinya memberi nafkah. Terlepas dari perbedaan itu, man istata'a minkumul ba'ah, kata Rasul, falyatazawwaj, hendaklah kamu menikah. Di situ ada lamnya, di situ lam amr. Tapi yang beliau tuliskan di sini adalah if'alnya doang. Padahal masih ada sigot yang lain. Itu. Nah, itu definisinya tadi udah, definisi amr udah, terus kemudian sigot amr udah. Sekarang kita masuk kepada kaidah usul fikih. Ya, kaidah yang berkaitan dengan amr, dengan perintah. Kaidah yang pertama, wahiyya indal itlaqi wat tajarrudi anil qarinati as-sarifati an talabil fi'li tuhmalu alaihi ay alal wujub. Wahiyya, lafaz atau sigot perintah itu, hiya kembali kepada yang terdekat, hiya sigatuhu. Hiya, dan redaksi perintah tersebut indal itlaqi, ya secara mutlak,
Dia diucapkan begitu saja tanpa ada korinah yang lain, tanpa ada keterangan tambahan yang lain. Itlaq wat tajarrud anil korinah, dan ya tanpa ada korinah yang lain, tanpa ada keterangan yang lain. As-sharifah an talabil fi'li, yang bisa memalingkan dari tujuan awal, yaitu meminta untuk melakukan, maka tuhmalu alaihi, maka redaksi tersebut tuhmalu alaihi dimaksudkan atau dimaknai dengan kewajiban, ai alal wujub. Contohnya wa aqimus shalah, Allah Subhanahu wa taala berfirman wa aqimus shalah, dicari di dalam dalil-dalil yang lain tidak ada dalil yang membantah hal tersebut, maka aqimus shalah di sini artinya adalah kewajiban. Nah, ini berarti kaidah pertama. Apa kaidahnya yang dengan bahasa lain yang biasa kita pahami sekarang? Kaidahnya adalah al-aslu fil amri lil wujubi illa ma dallad dalilu ala khilafihi. Teman-teman harus hafal ini, apalagi anak-anak PMH. Kaidah amr yang pertama, al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya, suatu perintah itu menunjukkan kewajiban. Illa ma dallad dalilu ala khilafihi. Kecuali jika ada dalil lain yang memalingkannya. Itu kaidah yang pertama, yang bisa kita ambil dari redaksi yang cuma segini doang. Tuh, kaidah pertama. Masih nyambung sih sebenarnya. Illa ma dallad dalil, kecuali jika ada dalil lain yang menunjukkan, dalla kan menunjukkan suatu dalil apa? Ala annal murada minhu an-nadba, bahwasanya yang dimaksud dari perintah tersebut itu adalah an-nadba, nadab, anjuran. Awil ibahata, atau pemberian kebolehan. Gitu. Jadi jika ada dalil lain yang memalingkan dari kewajiban kepada yang anjuran saja, maka fayuh malu alaihi, maka kalimat perintah itu tadi dimaknai menjadi anjuran atau pemberian kebolehan, ai alan nadbi awil ibahah. Contohnya misalun nadbi, contohnya perintah yang maknanya adalah anjuran saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Maksudnya apa di sini? Ayat ini berbicara mengenai perbudakan. Sekarang perbudakan udah nggak ada, jadi kita masih agak samar melihat konsep perbudakan. Jadi konteks ayat ini ngomongnya gini, kan budak itu adalah budak gitu, slave, pembantu yang nggak dikasih gaji, tapi segala hidupnya itu adalah milik tuannya, hartanya pun adalah milik tuannya gitu. Nah, orang ketika berada di bawah perbudakan, dia bisa merdeka dengan beberapa cara. Dia bisa dimerdekakan oleh tuannya, seperti yang banyak dilakukan oleh para sahabat, di antaranya adalah Abu Bakar ketika beliau membeli Bilal bin Rabah, terus kemudian Bilal langsung dimerdekakan begitu aja. Nah, itu. Atau bisa juga dengan metode mukatabah. Apa itu mukatabah? Mukatabah itu adalah si budaknya membeli dirinya sendiri. Membeli dirinya sendiri. Akad mukatabah itu kira-kira gini, saya budak. Saya datang kepada tuan saya, Tuan, saya ingin memerdekakan diri saya sendiri. Berapa harga saya? Gitu. Terus tuannya bilang, harga kamu 25 juta. Baik, saya akan mencari 25 juta dan saya akan mencicil 25 juta itu kepada Bapak. Nanti kalau misalkan 25 juta sudah lunas, berarti saya sudah merdeka. Baik, kalau gitu sepakat. Nah, itu namanya mukatabah. Allah berfirman, fakatibuhum. Maka lakukanlah mukatabah dengan budak kalian itu, in alimtum fihim khaira. Jika kalian tahu di dalam diri mereka itu ada kebaikan.
Nah, perintah untuk melakukan mukatabah di sini meskipun menggunakan fi'il amr, fakatibu, katib, tapi maksudnya di sini bukan untuk kewajiban, tapi adalah untuk anjuran saja. Jika budak kamu ingin memerdekakan dirinya, maka berilah dia kesempatan, gitu kira-kira. Karena itu lebih baik bagi kamu. Kalau kamu nggak ngasih, ya nggak apa-apa, terserah kamu. Gitu. Nah, itu perintah yang tidak menunjukkan kepada kewajiban, tapi menunjukkan kepada anjuran. Lalu kemudian, wa misalul ibahati, contoh perintah yang menunjukkan kepada kebolehan, bukan kewajiban, bukan anjuran, tapi boleh-boleh aja. Allah berfirman, wa idza halaltum fastadu. Ayat ini konteksnya adalah mengenai larangan berburu ketika masa haji. Ketika menggunakan ihram, ketika dalam kondisi ihram, orang yang haji atau umroh itu tidak boleh berburu. Jadi kalau teman-teman ke Masjidil Haram, di sana itu banyak burung. Tapi orang nggak ada yang berani untuk nangkep burung itu dan menyembelih. Kenapa? Karena dia dalam kondisi ihram. Dalam kondisi ihram nggak boleh berburu. Tuh. Terus Allah menyatakan, wa idza halaltum fastadu. Kalau kalian sudah beres ihram, fastadu, maka silahkan kalian berburu. Di sini Allah menggunakan redaksi fastadu, istadu, berburulah. Tapi konteksnya menyatakan bahwasanya perintah ini datang setelah adanya larangan. Maka ini menunjukkan kebolehan. Kaidah usul fikih yang kedua. Kalau tadi yang pertama, kalian harus catat ini. Harus tulis. Yang pertama, kalau misalkan nggak ditulis di kertas yang kalian coret-coret ini, kalian tulis di buku catatan. Yang pertama tadi al-aslu fil amri lil wujubi illa ma dallat dalilu ala khilafihi. Yang kedua adalah al-amru ba'dan nahyi yufidul ibahata. Al-amru ba'dan nahyi, perintah yang datang setelah larangan, yufidul ibahah, itu menunjukkan kepada kebolehan. Itu. Meskipun seperti Profesor Dr. Kiai Haji Rahmat Syafi'i menyatakan sebenarnya beliau lebih cenderung kepada kaidah lain, yaitu al-aslu al-amru ba'dan nahyi yufidu ma qablan nahyi. Perintah yang datang setelah larangan itu menunjukkan kepada perkara yang sebelum datangnya larangan. Contohnya wanita sebelum haid kan diperintahkan untuk sholat. Terus kemudian haid dilarang untuk sholat. Ketika sudah beres haidnya diperintahkan lagi untuk sholat. Apakah sholatnya menjadi boleh? Bukan boleh, karena sebelumnya wajib. Jadi sholatnya kembali wajib. Tuh. Kalau misalkan ini, ayat ini, wa idza halaltum fastadu, sebelumnya berburu itu boleh, tapi karena ihram maka menjadi nggak boleh. Ketika udah beres ihram, datang perintah, maka kembali kepada asalnya, yaitu boleh. Nah, ini menurut Profesor Dr. Kiai Haji Rahmat Syafi'i. Saya mendapatkan itu dari beliau ketika membahas mengenai kaidah ini. Jadi menurut jumhur memang al-amru ba'dan nahyi yufidul ibahah, tapi menurut beliau al-amru ba'dan nahyi yufidu ma qablan nahyi. Itu kaidah usul fikih yang kedua. Nah, beliau melanjutkan, wa qad ajma'u, dan para ulama sudah bersepakat bahwasannya ala adami wujubil kitabati wal istiyad. Mereka semua sepakat bahwasannya al-kitabah, mukatabah tadi, dan juga istiyad dan berburu itu tidak wajib. Meskipun di dalam Al-Quran menggunakan redaksi perintah. Tuh. Nah, jadi kita udah dapat dua kaidah usul fikih yang berkaitan dengan amr. Kemudian kaidah yang ketiga, wala yaqtadi takroro ala sahih. Amar itu layak tadi takror, tidak menuntut kita untuk melakukan hal tersebut secara berulang-ulang. Kenapa? Lianna ma qusida,
Karena yang dimaksud itu adalah min tahsilil ma'muru li'anna ma qusida min tahsilil ma'muri bihi, karena yang dimaksud dari perintah untuk melaksanakan tersebut itu yatahaqqaqu, itu sudah bisa dilaksanakan bil marratil wahidati, meskipun cuma sekali. Silakan kamu melakukan ini. Ketika sudah melakukan sekali kan berarti dia sudah melaksanakan perintah tersebut. Ini beda lagi urusan kalau misalkan ada keterangan lain. Kalau perintahnya tanpa ada keterangan, maka kaidah yang ketiga. Al-aslu fil amri la yaqtadi taqrar. Al-aslu fil amri, pada dasarnya suatu perintah itu layak tadid takror, tidak membutuhkan atau tidak menuntut untuk dilakukan berulang-ulang. Illa, kecuali kalau misalkan perintah tersebut diikat dengan hal lain. Itu. Ntar kita bahas setelahnya. Jadi, li'anna ma qusida min tahsilil ma'muri bihi, karena perintah untuk melaksanakan perbuatan tersebut itu yatahaqqaqu bil marratil wahidah, itu sudah dilaksanakan meskipun cuma dilaksanakan sekali. Ketika kita sudah melaksanakan satu kali, berarti itu kita sudah dianggap menyelesaikan tugas. Sedangkan kaidahnya wal aslu bara'atu zimmati bimma zada 'alaiha. Pada dasarnya kita itu terbebas dari tuntutan kalau misalkan kita lebih ketika kita sudah melaksanakan satu, maka kita terbebas dari tuntutan untuk melaksanakannya kedua kali, ketiga kali, keempat kali. Nah, illa idza dallad dalilu ala qasdi takror. Kecuali jika ada dalil yang menunjukkan apa? Ala qasdi takror. Yang menunjukkan bahwasanya perintah ini ditujukan untuk takror, untuk dilakukan berulang-ulang. Maka fayu'malu bihi, maka perintah tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Contohnya kal amri bis shalawatil khamsi, seperti perintah untuk sholat 5 waktu. Karena perintah sholat 5 waktu ini dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kejadian alam. Allah menyatakan kalau misalkan syariat menyatakan kalau misalkan tenggelam matahari maka wajib sholat maghrib. Kalau sudah mega merah hilang maka wajib sholat isya. Kalau fajar terbit maka wajib sholat subuh. Kalau sudah terjadi zawal maka wajib sholat zuhur gitu. Itu kan terjadi perintah Allah wa aqimus sholat, terus kemudian dijelaskan oleh Rasulullah SAW mengenai waktu-waktu sholat. Dari sini dipahami bahwasanya kalau terjadi ini, maka ininya terjadi berulang-ulang. Sehingga di sini kaidahnya ketika perintah itu dikaitkan dengan suatu hal, maka perintah itu menjadi berulang setiap kali hal tersebut berulang. Maka gini, orang mencuri, Allah menyatakan wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri itu laki-laki atau perempuan, maka potonglah tangannya. Kalau dia mencuri satu kali, dipotong tangannya. Dia mencuri lagi, potong lagi. Karena perintahnya dalam hukum potong tangan itu adalah jika dia melakukan itu, maka potonglah tangannya. Jadi setiap kali ini terjadi, maka ini harus terjadi. Gitu. Allah menyatakan dalam puasa, faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa yang hadir, yang masih hidup di bulan Ramadan, maka falyasum, maka hendaklah dia puasa. Berarti setiap kita masuk ke Ramadan, kita diwajibkan oleh Allah untuk puasa. Loh. Jadi kaidahnya di sini al-aslu fil amri la yaqtadi takror. Suatu perintah itu pada dasarnya tidak harus dilakukan secara berulang-ulang, kecuali kalau misalkan ada dalil yang menunjukkan harus dilaksanakan berulang-ulang, maka kita melakukannya berulang-ulang. Itu.
Wa muqabilus sahih. Ada pendapat kedua yang berbeda dengan pendapat yang pertama ini. Pendapat pertama yang disebutkan dengan istilah sahih. Nah, pendapat kedua, wa muqabilus sahih, pendapat kedua yang berbeda dengan ini menyatakan annahu yaqtadi takroro. Perintah itu pada dasarnya harus dilakukan secara terus-menerus. Fayastau'ibul ma'muru bil matlubi ma yumkinuhu min zamanil umri. Pokoknya perbuatan tersebut harus dilakukan seumur hidup. Haitsu la bayana li amadil ma'muri bihi. Karena tidak ada penjelasan, la bayana, tidak ada penjelasan li amadil ma'muri bihi untuk melaksanakan hal tersebut. Kapan waktunya, gitu. Nggak ada batasan waktunya. Lintifai murajjihi ba'dihi ala ba'din. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan suatu hal tapi itu tidak dijelaskan kapan waktunya, maka kenapa kita harus milih melaksanakan sekali aja bukan berulang-ulang? Harusnya ada dalil lagi dong. Harusnya ada dalil lagi bahwasanya perbuatan itu cukup dilakukan untuk satu kali doang. Tapi tidak ada dalil untuk memberatkan antara ini dengan ini. Maka ketika ada satu perintah, ya berarti kita harus melakukan itu terus. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, apakah kita takwanya cuma sekali? Enggak. Takwanya terus-terusan. Nah gitu kan. Jadi pendapat pertama yang dirojihkan, yang diunggulkan oleh Imam Haramain Al-Juwaini dan juga oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli adalah al-aslu fil amri la yaqtadi takror. Pada dasarnya suatu perintah itu tidak harus dilakukan secara terus-menerus. Sedangkan pendapat kedua, muqabilus sahih, itu menyatakan suatu perintah itu harus dilakukan terus-menerus. Gitu kira-kira. Tapi yang perlu kita ingat adalah bahwasanya ketika di sini beliau menyatakan dengan istilah sahih, muqabilus sahih di sini bukan khoto. Ingat, jadi ini yang perlu kita pahami adalah bahwasanya ketika ya begitulah para ulama dulu, mereka insaf, mereka itu toleran, meskipun mereka mengatakan ini adalah pendapat yang benar, tapi yang lain itu bukan berarti salah gitu. Bisa jadi benar atau bisa jadi saya yang benar dia salah atau dia benar saya salah gitu. Nah, itu kaidah keberapa tadi? Kaidah pertama al-aslu fil amri lil wujub. Kaidah kedua kaidah kedua yang ini. Kaidah kedua adalah al-amru ba'dan nahyi lil ibahah, yufidul ibahah. Kaidah yang ketiga al-aslu fil amri la yaqtadi takror. Terus kemudian kaidah yang keempat adalah ini. Wala yaqtadil fawra. Perintah itu tidak menuntut untuk dilaksanakan secara langsung. Faur, langsung. Li'annal gharda minhu, karena tujuan dari perintah tersebut adalah ijadul fi'li. Pokoknya perintah itu dilaksanakan. Min ghairi ikhtisasin biz zamani. Tanpa ada keterangan khusus dilakukan di waktu yang mana bizamanil awwali dunaz zamanis tsani. Karena tidak ada keterangan yang mengkhususkan harus dilakukan di zaman pertama dan bukan di zaman selanjutnya. Ketika kita diperintahkan sekarang, kan kita bisa melakukan itu, bisa jadi perintah ini dimaksudkan untuk saat ini, atau 2 jam lagi, 3 jam lagi, 4 jam lagi, 5 jam lagi, atau besok. Beda kalau misalkan perintahnya itu, cuci baju kamu sekarang, itu kan berarti perintahnya sekarang. Kalau perintahnya, cuci baju kamu, kapan waktunya? Bisa sekarang atau bisa nanti. Nah, tidak ada yang murajjih, tidak ada yang merojihkan, yang mengunggulkan antara waktu ini ataupun waktu itu, maka ya pada dasarnya la yaqtadil faur, tidak harus dilakukan secara langsung. Itu pendapat lain menyatakan wakila. Ketika ada kata qila, itu berarti pendapat yang lain.
Di sini juga tadi muqabilus sahih itu menunjukkan pendapat yang lain. Teman-teman yang belum terbiasa membaca turos akan sulit memahami seperti ini. Karena ya ini seperti kode-kode. Ada kode sahih, terus ada muqabilus sahih, itu berarti ya dua pendapat yang berbeda. Yang paling banyak itu adalah qila. Ketika seorang musannif menggunakan kata qila, itu berarti adalah pendapat lain, tapi menurut dia pendapat itu adalah pendapat yang lemah. Enggak disebutkan dengan kata qila. Sedangkan di sini kan enggak pakai kata qila, langsung muqabilus sahih. Ini berarti bahwasanya perdebatan antara dua pendapat ini, perdebatannya dalilnya sama-sama kuat. Tapi kalau misalkan di sini enggak, karena menurut musannif, menurut penulis, pendapat kedua ini lemah. Wakilah dan ada yang berkata, yaqtadil faur. Perintah itu harus dilaksanakan secara langsung. Nah, wa ala dzalika, atas dasar inilah bunya qaulu man qala yaqtadi takror. Atas dasar inilah dibangunnya pendapat orang yang mengatakan bahwasanya perintah itu menunjukkan harus dilaksanakan secara berulang-ulang. Itu kaidah keempat. Terus kemudian wal amru bi ijadil fi'li, perintah untuk melaksanakan sesuatu itu adalah amrun bihi wa bima la yatimul fi'lu illa bihi. Perintah untuk melakukan sesuatu itu berarti perintah untuk melakukan tersebut dengan perintah untuk melakukan hal yang mana menjadi syarat hal ini bisa dijalankan. Ini kaidah yang kelima. Kaidah kelima ini biasa diistilahkan dengan ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Ada kelima ya, bukan. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Suatu perkara yang mana perkara lain itu nggak akan sempurna kalau ini nggak ada, maka ini juga menjadi wajib. Atau dengan istilah yang lain, al-amru bisyai'i amrun biwasailihi. Perintah tentang sesuatu itu juga berarti perintah untuk mengambil jalan menuju ke sana. Saya memerintahkan kalian untuk beli buku. Atau kalian semua besok harus sudah punya buku. Perintah saya, kalian harus punya buku. Cara untuk punya buku apa? Beli. Cara untuk beli apa? Datang ke toko atau pakai HP gitu. Nah, berarti kan meskipun saya merintahkannya cuma kalian harus punya buku, tapi secara otomatis kalian paham bahwasanya kalian juga diperintahkan untuk beli atau pinjam, pokoknya dengan cara apa itu ada bukunya. Nah ini, jadi wal amru bi ijadil fi'li, perintah untuk melakukan sesuatu adalah amrun bihi, itu adalah perintah untuk melaksanakan hal tersebut, wa bima la yatimul fi'lu illa bihi, dan juga perintah untuk melakukan suatu hal yang mana hal tersebut, hal ini tidak akan sempurna tanpa adanya hal ini. Tuh. Contohnya, kal amri bis salati amrun bit taharati al muaddiyati ilaiha. Seperti perintah untuk melakukan salat itu adalah amrun bit taharah. Itu adalah perintah untuk melaksanakan taharah al muaddiyah ilaiha, yang mengantarkan kita kepada salat. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Allah tidak akan menerima salat kalian jika dia berhadas sampai dia berwudu lagi gitu. Nah, fa inna sholata la tasihhu biduni thaharah, karena salat itu tidak menjadi sah jika tanpa ada thaharah. Nah, wa idza fu'ila, jika perkara tersebut dilakukan bil bina'il maf'ul, ya pakai fu ini, jadi fu'ila.
ay al-ma'muru bihi, jika perbuatan tersebut sudah dilaksanakan, maka yakhrujul ma'muru anil uhdati ay uhdatil amri. Maka jika perkara tersebut sudah dilakukan, maka yakhrujul ma'mur. Kita sebagai orang yang diperintahkan itu sudah terbebas anil uhdah, terbebas dari beban. Ay uhdatil amr, beban untuk melaksanakan perintah tersebut. Maka wayat tasiful fi'lu bil ijza'i. Maka perbuatan itu nanti diistilahkan dengan ijza. Maksudnya sudah beres, bos. Gitu. Ijza itu artinya sudah terlaksana. Maksudnya adalah seperti itu. Nah, ini kira-kira teman-teman yang bisa kita bahas mengenai amr pertama. Nanti video yang selanjutnya kita akan membahas mengenai amr lagi. Meskipun ini lebih pendek karena redaksinya cuma segini. Cuma setengah halaman ini amr, lalu kemudian nanti akan masuk kepada nahyu dan juga pembahasan nahyu juga cuma segini. Jadi kemungkinan pada video yang akan datang kita akan membahas mengenai kaidah-kaidah amr yang masih ada beberapa baris ini, terus kemudian kita akan membahas mengenai an-nahyu dengan pembahasan yang tidak terlalu banyak. Gitu kira-kira teman-teman yang bisa kita bahas pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.